Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United kembali menelan kekalahan setelah dibantai Brentford dengan skor 4-0. Sementara itu Gabriel Jesus mendadak gacor dengan mencetak 2 gol dan membawa Arsenal meraih kemenangan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United kembali mengalami kekalahan telak setelah dibantai Brentford dengan 4 gol tanpa balas. Masih di laga yang sama ada David De Gea yang mengaku kalau performanya sedang buruk. Manchester United kembali melanjutkan tren negatif mereka di pekan kedua Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Red Devil berhasil dilibas Brentford dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Brentford dicetak oleh Jose da Silva, Matthias Jansen, Ben Mee, dan Bryan Mbeumo. Manchester United yang menguasai jalannya laga gagal menyerangkan satu pun gol. Kekalahan ini merupakan kekalahan kedua yang diterima oleh Setan Merah. Hasilnya mereka saat ini berada di dasar klasemen dan belum meraih satu pun kemenangan. Harry Maguire selalu menampilkan aksi menghibur pada setiap pertandingan MU. Gak cuma di atas lapangan, aksi menghibur Maguire juga dipertontonkan di luar lapangan. Hal ini berawal ketika Maguire hendak memasuki ruang ganti. Saat itu Erik ten Hag berhasil memasuki ruang ganti dengan benar. Namun sayang Maguire justru terlihat sangat bingung. Hasilnya dia hampir saja salah memasuki ruang ganti ke tim Brentford. Video ini pun mendapat banyak tanggapan dari berbagai netizen di sosial media. David De Gea tampil kurang bagus pada laga melawan Brentford dini hari tadi. Kiper asal Spanyol ini melakukan blunder fatal pada saat laga baru berjalan 10 menit. Hal ini berawal ketika Jose da Silva mencetak gol. Saat itu da Silva mampu memanfaatkan umpan Matthias Jansen dengan melepaskan sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti. De Gea sebenarnya sempat membaca arah bola. Sayang bola tersebut lepas dan meluncur deras ke gawang. Seusai pertandingan, De Gea pun mengaku kalau performanya cukup buruk. Erik ten Hag mencatatkan rekor buruk yakni pelatih pertama MU yang gagal meraih kemenangan di 2 pertandingan awal. Berikutnya ada Gabriel Jesus yang mencetak brace dan membuat Arsenal menang atas Leicester City. Pada musim panas ini, Manchester United merekrut Erik ten Hag dari Ajax Amsterdam. Pelatih asal Belanda ini digadang bisa membuat Setan Merah bangkit dari keterpurukan. Bukannya bangkit, ten Hag justru mengawali 2 pertandingan Premier League dengan kekalahan. Hasilnya pelatih berkepala pelontos ini mencatatkan rekor buruk. Dilansir dari ESPN, ten Hag menjadi pelatih pertama MU yang meraih kekalahan di 2 pertandingan dalam 100 tahun terakhir. Arema FC menjalani pertandingan keempat Liga 1 dengan hasil positif. Saat itu skuad Singoedan berhasil mengalahkan Bali United di markas mereka sendiri dengan skor 1-2. 2 gol Arema dicetak oleh Abel Kamara di menit ke-22 serta gol bunuh diri dari Ricky Fajrin di menit ke-85. Sementara 1 gol balasan Bali dilesakan lewat Privat Barga di menit ke-26. Hasil ini membuat Arema FC menduduki posisi ke-5 klasemen dengan mengemas 7 poin. Sementara Bali United berada di posisi ke-7 dengan 1 poin lebih sedikit dari Arema. Arsenal kembali meraih kemenangan di pekan kedua Liga Inggris. Bertanding di Emirates Stadium, skuad The Gunners menekuk Leicester City dengan skor 4-2. Baru masuki menit ke-35, Arsenal sudah unggul 2 gol setelah Gabriel Jesus mencetak brace. Di babak kedua, Arsenal mencetak gol lewat Granit Xhaka serta Gabriel Martinelli. Sementara Leicester membalas 2 gol lewat gol bunuh diri dari William Saliba serta James Maddison. Ini merupakan kemenangan kedua Arsenal dan membuatnya bertengger di peringkat kedua. Manchester City menjamu tamunya yakni Bournemouth di pekan kedua Premier League. Pada laga tersebut, skuad Citizen mampu menang dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Manchester City dicetak oleh Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Phil Foden, serta gol bunuh diri Jefferson Lerma. Keunggulan ini pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Citizens bertengger di puncak klasemen dengan mengemas 6 poin. Timo Werner berhasil mencetak gol debutnya di RB Leipzig dengan sepakan di luar kotak penalti. Kita bertolak ke Spanyol guys, ada Barcelona yang tampil tumpul setelah ditahan imbang Rayo Vallecano. Timo Werner baru saja pindah ke klub lamanya yakni RB Leipzig. Baru menjalani 1 pertandingan, Werner berhasil mencetak gol debutnya di laga melawan FC Köln. Menariknya, Werner berhasil mencetak gol tersebut dengan sangat cantik. Hal ini berawal saat Werner menyambut umpan dan langsung melepaskan sepakan dari luar kotak penalti.
Hasilnya sepakan itu gagal dibendung oleh Marvin Squabe. Sayang sumbangan 1 gol Werner ini gagal membawa Leipzig menang dan saat itu laga berakhir imbang dengan skor 2-2. AC Milan meraih kemenangan pertama mereka di laga pembuka Serie A. Bertanding di San Siro, skuad rossoneri menekuk Udinese dengan skor 4-2. AC Milan sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Rodrigo Becao mencetak gol di menit kedua. Beruntung skuad rossoneri bangkit dengan mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dicetak oleh Theo Hernandez, brace dari Ante Rebic, serta 1 gol Brahim Diaz. Kemenangan ini membuat Milan memuncaki klasemen sementara dengan mengemas 3 poin. Aston Villa meraih kemenangan pertama mereka di pekan kedua Premier League. Berlaga tersebut, Philippe Coutinho dan kawan-kawan menekuk Everton dengan skor 2-1. 2 gol Aston Villa dicetak oleh Danny Ings di menit ke-31 serta Emiliano Buendia di menit 85. Sementara Everton membalas 1 gol lewat gol bunuh diri dari Lucas Digne di menit ke-85. Kemenangan ini pun membuat Aston Villa merangsek ke peringkat 9 dengan mengemas 3 poin. Sementara Everton berada di peringkat 16 dan belum meraih 1 pun kemenangan. Barcelona gagal meraih kemenangan di pekan pertama La Liga melawan Rayo Vallecano. Bertanding di Camp Nou, laga tersebut berakhir imbang dengan skor kacamata. Banyak yang menyoroti tumpulnya lini penyerangan Blaugrana. Padahal mereka sudah menurunkan trio mematikan yang berisikan Robert Lewandowski, Raphinha, dan Ousmane Dembele. Dari 6 shots on goal yang dilepaskan gak ada satupun yang berbuah gol. Di laga ini Sergio Busquets juga diganjar kartu kuning kedua setelah menyikut salah satu pemain Rayo. Renato Sanches yang baru bergabung sukses mencetak gol debutnya di Paris Saint-Germain. Ngomong masalah debut nih, ada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang juga menjalani debut pertamanya. Paris Saint-Germain kembali meraih kemenangan besar di pekan kedua Ligue 1 Prancis. Pada laga tersebut, skuad Les Parisiens melibas Montpellier dengan skor 5-2. Di laga ini, Renato Sanches yang baru bergabung sukses mencetak gol debutnya pada menit ke-87. Sementara 4 gol lainnya dicetak oleh Kylian Mbappe, gol bunuh diri Valle Sako, serta 2 gol dari Neymar. Kemenangan tersebut membuat PSG kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 6 poin. Witan Sulaiman menjalani debut pertamanya di klub barunya yakni AS Trenčín. Saat itu Witan baru diturunkan pada babak kedua saat laga berjalan 73 menit. Penyerang timnas Indonesia ini menggantikan Lucas Demitra yang ditarik keluar. Sang pelatih AS Trenčín mempercayai Witan untuk mengisi posisi sayap kanan. Sayang laga debut Witan ini berjalan cukup pahit sebab Trenčín sendiri gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang MFK Rozenberok dengan skor kacamata. Selain Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri juga menjalani debut pertamanya di Zlate Moravs. Egy memulai debut tersebut di bangku cadangan saat berhadapan melawan MSK Žilina. Saat itu Egy masuk di menit ke-17 menggantikan Denis Balari. Menariknya baru berjalan 10 menit, Egy sudah diganjar kartu kuning oleh sang wasit. Sayangnya pada laga ini Egy gagal mencetak gol dan mengakhiri laga dengan kekalahan. Saat itu MSK Žilina berhasil mencetak 1 gol lewat David Duris di menit ke-76. Next, Chelsea dikabarkan serius merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dan akan segera melayangkan tawaran pertama. Masih di seputaran rumor transfer, ada Juventus yang berminat merekrut Memphis Depay dari Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang menjadi salah satu pemain yang berpotensi hengkang dari Barcelona. Sebab di musim panas ini Aubameyang kalah saing dari sejumlah penyerang lainnya. Sejauh ini Aubameyang diminati oleh raksasa Premier League yakni Chelsea. Skuad The Blues pun berencana akan melayangkan tawaran pertama di pekan ini. Selain Aubameyang, Chelsea juga memprioritaskan merekrut Wesley Fofana dari Leicester City. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini akan melayangkan tawaran terbarunya setelah ditolak. Juventus sering dikaitkan akan merekrut Memphis Depay yang kini tersisih di Barcelona. Menurut Fabrizio Romano, Bianconeri sudah mencapai kesepakatan verbal dengan sang pemain. Sejumlah detail gaji dan kontrak saat ini sudah dipastikan hampir rampung. Fabrizio menambahkan kalau mereka akan mengirimkan tawaran resmi dalam beberapa hari ke depan. Setelah resmi bergabung, Memphis Depay dikabarkan akan mengakhiri kontraknya di Barcelona yang berakhir tahun depan. Masa depan Serginho Dest di Barcelona masih menjadi tanda tanya besar. Mantan pemain Ajax Amsterdam ini dikabarkan gak masuk ke dalam rencana sang pelatih Xavi Hernandez. Sejumlah klub top Eropa pun berminat untuk mengamankan tanda tangannya. Dilansir dari 90 Min, Barcelona mulai membuka negosiasi dengan Manchester United. Sayang, Setan Merah menilai kalau harga 20 juta euro yang dipasang terlalu mahal.
Skuad di Rotterdam berencana merekrut Havertz sebagai pengganti dari Robert Lewandowski. Bayern Munchen sendiri merasa belum puas dalam mendatangkan Sadio Mane. Kabar ketertarikan Bayern Munchen ini juga dibenarkan oleh sang agen. Seandainya mendapat banyak menyebut kalau Havertz bakal cocok dengan skema pelatih Julian Nagelsmann. Carlo Ancelotti menjanjikan akan memberikan menit bermain kepada Eden Hazard. Kita bertolak ke pelatih rival yaitu Xavi Hernandez yang berencana ingin mempertahankan Miralem Pjanic. Carlo Ancelotti bakal mengandalkan Eden Hazard di lini penyerangan Real Madrid. Hazard berkemungkinan akan dimainkan pada laga pembuka La Liga melawan Almeria besok. Dalam wawancaranya, Ancelotti menyebut kalau dirinya akan lebih sering memberikan jam terbang kepada Hazard dibanding musim 2021-2022 lalu. Selain itu, Ancelotti juga memperbolehkan para pemainnya untuk bergerak kemanapun. Peluang Hazard untuk tampil reguler juga terbuka mengingat kondisi tubuhnya saat ini yang lebih bugar. Xavi Hernandez mengonfirmasi kalau Miralem Pjanic akan bertahan di Barcelona. Sebelumnya Pjanic mengalami masa sulit setelah didatangkan dari Juventus. Pemain asal Bosnia ini menghabiskan musim lalu di Besiktas sebagai pemain pinjaman. Saat itu dia didepak karena nggak disukai oleh pelatih Barcelona yang sebelumnya yakni Ronald Koeman. Sementara itu di pramusim kemarin Pjanic tampil apik di lini tengah Blaugrana. Xavi pun yakin kalau Pjanic bisa menggantikan peran dari Sergio Busquets. Berita selanjutnya ada Timnas Indonesia U16 yang mendapat kucuran bonus dengan total sebesar 750 juta rupiah dari berbagai pihak. Bicara soal Timnas Indonesia U16, ada momen respect yang diperlihatkan oleh sang kiper Andrika Fatir. Timnas Indonesia U16 baru saja menjuarai trofi Piala AFF U16 2022 setelah mengalahkan Vietnam. Saat itu mereka mampu unggul tipis dengan skor 1-0. Keberhasilan ini membuat skuad Garuda Muda banjir bonus. Sebelumnya saat melaju ke partai semifinal, Timnas U16 sudah mendapat 150 juta rupiah. Sementara itu setelah juara, total bonusnya mencapai 750 juta rupiah. PSSI menyebut kalau bonus ini masih bisa bertambah karena banyak yang peduli dengan Timnas U16. Kemarin Barcelona dikabarkan bisa mendaftarkan para pemain barunya, mulai dari Andreas Christensen, Frank Kessie, Rafinha, Robert Lewandowski, dan Jules Koundé. Selain itu, Barcelona juga mendaftarkan Ousmane Dembele dan Sergi Roberto. Untuk mendaftarkan mereka, Barcelona pun harus mengaktifkan tuas ekonomi keempat. Sementara itu, di antara para pemain tersebut cuma Jules Koundé lah yang belum didaftarkan. Untuk mendaftarkan Koundé, Barcelona harus melepas satu pemainnya lagi. Timnas Indonesia U16 keluar sebagai juara Piala AFF setelah menekuk Vietnam di laga final. Sementara itu terdapat satu momen respect yang terjadi di lapangan. Saat itu para supporter menyanyikan chant di sepanjang laga dan mengeluh kehausan. Mereka pun meminta minum kepada sang penjaga gawang Andrika Fatir. Mengetahui hal itu, Andrika Fatir pun langsung berjalan ke bench Timnas U16 dan mengambil minuman kemasan. Berikutnya dia melemparkan minuman tersebut ke kelompok supporter di tribun. Carlo Ancelotti punya rencana untuk Real Madrid di musim ini. Pertama, Ancelotti berencana untuk memainkan Casemiro dan Aurelien Tchouameni di tengah. Selain itu, pelatih asal Italia ini juga mengaku akan pensiun setelah menangani Real Madrid. Menurut Ancelotti, El Real adalah klub yang berada di level berbeda. Hasilnya, Ancelotti menilai kalau mengakhiri karir di Santiago Bernabeu adalah keputusan terbaik. Sementara itu, Ancelotti sudah menyumbang banyak trofi termasuk La Liga musim lalu. Baru memasuki pekan keempat Liga 1, Persik Kediri dan Javier Roca memutuskan untuk berpisah. Pelatih asal Chili ini mengikuti jejak Robert Rene Alberts yang didepak oleh Persib Bandung. Kabar kepergian Javier Roca ini langsung ramai dan jadi perbincangan publik. Sebelumnya sang pelatih juga absen saat kalah atas Borneo FC hari Jumat kemarin. Sementara itu berakhirnya masa bakti Javier Roca nggak terlepas dari hasil buruk di sejumlah laga terakhir. Kini Persik tertahan di peringkat 17 klasemen dan baru meraih 1 poin. Guys, kita bacain komentar ini dari Yujiro. Semoga Borneo FC bisa juara musim ini. Iya guys, aku jagoin banget Borneo bisa menang di Liga 1. Kalau kalian jagoin klub apa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.